Oke guys, balik lagi bersama gue di channel Mas dan ya kali ini kita bakal buat konten bubble bahas bola seputar World Cup yang saat ini masih belum selesai. Oke guys, jadi pada konten bubble kali ini kita bakal bahas seputar World Cup dan di dua pertandingan terakhir antara Argentina melawan Kroasia dan juga Perancis melawan Maroko. Ya, menjelang pertandingan final nanti hari Minggu, malam Senin ya, jam 12 atau jam 1 di waktu Indonesia Timur. Jadi banyak sekali kontroversi atau hal-hal yang mulai bermunculan atau sebuah konspirasi terkait apa berjalannya Pildun selama ini. Ya mungkin kalian sudah lihat beberapa video di TikTok membahas ada beberapa keputusan wasit yang kontroversi dan juga ada beberapa pembahasan yang membahas bahwasanya Pildun kali ini tuh dikhususkan bagi Argentina karena ini adalah terakhirnya Messi dan lain sebagainya. Dan juga banyak yang bahas kinerja wasit pada saat Portugal melawan Maroko itu sangat tidak bagus. Itu termasuk saya juga membahas itu karena menurut gue itu memang ada beberapa keputusan yang seharusnya tidak terjadi dan harusnya ada keputusan yang terjadi tapi tidak ada keputusan di situ. Jadi ya karena itu semua sudah lewat jadi nggak apa-apa. Tapi di sini gue mau bahas sedikit ya mungkin agak banyak juga. Oke, pertama kita akan bahas Argentina melawan Kroasia kemarin ya. Oke, pada pertandingan World Cup tanggal 14 Desember kemarin, pertandingan antara Argentina dan Kroasia ini berhasil dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-0 dan juga Kroasia ya pasti dengan kekalahan kosong ya di pertandingan semifinal kali ini. Oke, di pertandingan semifinal ini menurut gua bintangnya itu Julian Alvarez ya menurut gua. Karena menurut gua di pertandingan ini Julian Alvarez memiliki peran penting dengan menyumbangkan 2 skor dan ya kembali lagi Messi juga berperan penting dalam pertandingan kali ini dengan pergerakannya yang cukup luar biasa yang benar-benar diwaspadai oleh Kroasia dan Messi ini berhasil mencatatkan 1 gol lewat penalti dan juga 1 assist lewat umpan yang menurut gua cukup luar biasa karena di umurnya 35 dia bisa melewati back muda yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan atau lagi on fire back muda ini. Gue lupa namanya siapa. Tapi pokoknya back muda ini sekitar umur 20-an dan lagi on fire dan Messi ini berhasil melewatinya dan di sini langsung menggocek dan memberikan umpan kepada Alvarez dan Alvarez langsung boom dan akhirnya gol. Kemudian Alvarez juga mencetak gol lewat counter attack kalau tidak salah. Nah, di sini pergerakannya di lini depan luar biasa sekali. Gua acungi jempol pada Alvarez. Alvarez ini bisa jadi bintang ini ya, bintang muda di Argentina dan Alvarez ini berasal dari Manchester City, saingannya Haaland ini. Di sini menurut gua Kroasia juga nggak bermain buruk-buruk amat. Di sini mereka mencatatkan 12 shot dengan 2 shot on target. Ya kita tahu lawannya Argentina dan ini di semifinal menurut gua Kroasia ini mungkin ya siapa sih yang nggak gugup dan panik di pertandingan semifinal. Dan di sini hanya ada yellow card, nggak ada red card dan offside hanya 1 dan corner 2 kali untuk Argentina dan Kroasia 4 kali. Well di sini Messi yang menjadi MOTM lagi atau MVP lagi. Gue acungi jempol kepada Messi dan gue akui Messi ini masih belum turun dibandingkan dengan 2018. Menurut gue performa Messi tahun ini lebih baik dan Kroasia di sini menerima kekalahan 3-0 karena ya mungkin ini bahas dendam Argentina ya karena Argentina dikalahkan di 2018 oleh Kroasia dengan skor 3-0 juga kalau nggak salah. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan tentang Prancis ya. Oke. Antara Prancis melawan Maroko kemarin tanggal 15 Desember pagi juga jam 4 pagi. Di sini kita bisa lihat bahwa pertandingan ini benar-benar sengit ya di mana Prancis cukup kesulitan untuk mencetak angka di gawang Maroko dan kita bisa melihat bahwasanya di sini menurut gua di pertandingan kali ini tuh Griezmann ya. Griezmann ini menurut gua pergerakannya luar biasa. Dia ada di mana-mana, di lini depan, di pertahanan dan juga di tengah. Pokoknya orang ini menurut gua nggak ada capeknya gitu. Etos kerjanya benar-benar luar biasa.
Dia sangat pekerja keras, Griezmann tadi pertandingan kemarin antara Prancis melawan Maroko. Dan di sini kita bisa melihat kemarin juga Giroud ada beberapa kali peluang, mungkin sekitar 2 atau 3 ya, tapi sayang eksekusinya masih kurang sempurna. Padahal kita tahu Giroud di World Cup kali ini menjadi top skor dengan 4 golnya kalau tidak salah. Dan kita bisa melihat bahwa Mbappe dengan pergerakannya yang cukup cepat, citah dari Prancis ini, benar-benar kesusahan juga untuk melewati bek Maroko. Kita tahu Maroko ini temboknya benar-benar besi ya di pertandingan World Cup kali ini. Dan di World Cup kali ini Maroko mungkin dengan total 2 gol yang dicetak Prancis ini baru kebobolan 3 kalau tidak salah. Antara Kanada kan waktu itu 1, kemudian Prancis kemarin 2. Jadi sudah 3 gol yang kebobolan di Maroko. Gua acungi jempol kalau Maroko, dan gua respect karena Maroko ini negara yang baru pertama kali ini mungkin ya masuk ke semifinal, dan ini sejarah yang dibuat oleh Hakimi, Ziyech, kemudian Nesri, kemudian teman-temannya yang lain. Pokoknya ini sejarah bagi Maroko, dan buat gue supporter Maroko patut bersyukur dan juga patut bangga karena ini sejarah yang bagus buat negara mereka. Siapa tahu di generasi berikutnya mereka bisa melaju ke final dan juga bisa memenangkan Piala Dunia. Ya, tapi gue sedikit gak suka dengan supporter Maroko yang terlalu euforia atau terlalu ini ya, gak gimana ya. Ya kalau sekedar where is Messi lah, atau where is Son lah, atau where is Neymar lah, gue biasa aja lah, apa Portugal Airport. Tapi kalau Ronaldo menangis di mobil, he's crying car, wah, menurut saya itu sudah keterlaluan sekali. Dan ada video bahwa ibu dari anak kecil nih, perempuan, yang bilang por Ronaldo dan sebagainya, itu berusaha memberitahukan kepada ini ya, fans Ronaldo yang sudah terkena sensitif atau sudah melancarkan serangan kepada anak kecil ini untuk berhenti, karena anak kecil ini masih kecil gitu dan takut mentalnya terganggu. Yang menurutku ibunya juga betul sih, karena umurnya masih mungkin sekitar belasan, dan mungkin serangan-serangan dari fans Cristiano Ronaldo mungkin berlebihan yang di luar negeri sana. Kalau saya sendiri, saya nggak pernah nyerang ya. Videoku ini masih bisa dibilang masih belum terlalu anarkis lah. Ya sekedar biasa, mungkin jadikan video-video biasa untuk konten biasa lah. Tapi ya gue juga nggak terima sih sebenarnya. Tapi gimana sih, masih anak kecil ya, jadi jadi begitu. Tapi menurutku ya anak kecil itu yang gali kuburannya sendiri sih. Sudah tahu Ronaldo bintang besar kok bisa-bisanya kayak gitu. Oke. Di pertandingan kali ini Griezmann menonjol banget, dan di sini gol tuh yang berhasil dicetak oleh Prancis itu 2, dicetak oleh Hernandez pada menit awal ke-5. Ada cerita lucu di sini. Di sini aku nonton di kampungku itu, aku sempat nginap di temanku karena kalau aku di rumahku sendiri aku bisa ketiduran sampai jam 6 pagi. Di sini aku nginap sama temanku 3 orang, dan di sini aku baru ngecek itu di HP itu barusan ini ya, kick off ya. Itu barusan kick off begini, kita pergi ke ada rumah ini ya, kayak tetangga atau apa, mereka kan lagi nobar kan gitu pakai layar besar gitu kan. Kita ke sana, kita kaget di sana itu sudah cetak 1-0 Prancis menit ke-5, padahal kita baru lihat di rumah itu kick off gitu. Wah, 4 menit mereka cetak gol, luar biasa. Kemudian pada menit 79 ada Kolomwani ini barusan masuk menggantikan Dembele kalau tidak salah. Iya, Dembele. Kemudian dia cetak gol dengan, entah Mbappe itu assist atau bukan ya, tapi kayaknya itu ya mungkin assist atau bukan gak tau. Kayaknya Mbappe itu niat shoot ke gawang, tapi mungkin mental atau kena beberapa kaki back ini ya, back Maroko. Kemudian bola itu mengarah ke depan Muani ini, kalau Muani langsung eksekusi dan boom, gol. Di sini shot on target Prancis 3 dan shot on target Maroko juga 3, dan gue respect kepada kiper Prancis, dia bisa menepis 3-3-nya. Dan menurut gue itu nggak mudah karena Maroko sempat lancarkan serangan yang cukup agresif pada menit berapa gitu. Dan ada juga gol salto, ya nggak gol sih. Kalau itu salto gol itu menurut gue itu bisa dinobatkan sebagai gol paling ini ya, paling bagus atau paling indah yang terjadi di World Cup tahun ini. Oke, kemudian setelah itu Prancis menang, Argentina menang lawan Kroasia. Jadi Prancis ini akan bertemu dengan Argentina di final.
Dan kita bisa lihat bahwasanya Argentina ini juga tim unggulan, Prancis juga tim unggulan dengan skuad yang menurut gua tahun ini lagi bagus-bagusnya. Ya, Prancis juga sebelumnya di 2018 ada pemain-pemain inti di 2018 yang tidak ikut ya di tahun 2022 ini. Tapi Prancis tahun ini bisa membuktikan bahwa tanpa pemain inti yang ada di 2018 mereka bisa masuk ke final lagi, dan mereka berhasil mematahkan kutukan bahwasanya banyak yang bilang juara dunia di tahun sebelumnya akan gugur di fase grup atau fase 16 besar ya di tahun World Cup tahun-tahun berikutnya, dan Prancis berhasil mematahkan itu. Dan menurut gua Prancis lagi on fire juga tahun ini. Dan ya banyak media yang memperbincangkan bahwa bintang dari Argentina yaitu Lionel Messi akan berhadapan dengan bintang muda dari Prancis yaitu Kylian Mbappe. Tapi perlu kalian tahu bahwasanya di World Cup tahun ini ada banyak sekali konspirasi yang muncul, dan ada banyak sekali kontroversi-kontroversi yang mulai bermunculan menjelang final yang terjadi di World Cup tahun ini. Ya, buat kalian yang nggak tahu ya, mungkin kalian jarang buka medsos ya. Pertama, banyak sekali media atau orang yang membuat video di medsos, di Instagram, di Twitter, di TikTok, paling ramai di TikTok sih. Banyak sekali yang membahas bahwasanya di World Cup tahun ini Argentina dikhususkan atau didukung oleh FIFA untuk menjadi juara World Cup karena ini adalah Piala Dunia terakhir Messi gitu. Ya banyak ya. Ini bukan aku ya, aku hanya membuat konten dan membahas ini karena aku melihat ramai yang perbincangan di medsos. Jadi ya aku juga ingin membahas itu. Dan terserah kalian mau memberikan pendapat kalian sendiri bahwasanya kalian nggak setuju atau kalian ada ini, kalian bisa komen di bawah ya. Di sini ada banyak yang membahas. Karena apa? Karena pada pertandingan setiap pertandingan di World Cup tahun ini Argentina itu mendapatkan penalti, dan total penalti yang sudah didapat Argentina ini ada 5. Dan berkat penalti itu ya Argentina berhasil unggul ya di laga Kroasia kemarin. Penalti Messi dia berhasil unggul di menit-menit pertama atau menit awal, dan ya itu kalau lawan sudah unggul pertama ya otomatis mental lawan ya mungkin sedikit drop lah ya. Dan gue bisa rasa ini keuntungan yang benar-benar untung gitu. Keuntungan yang benar-benar sangat-sangat diuntungkan sekali menurut gue. Dan kemudian pada laga Argentina melawan Belanda saat itu ada Paredes atau ya kalau tidak salah Paredes ya. Oh iya, Paredes, dia sempat menendang bola ke bench Belanda ya. Dan ini kejadian ini mirip kayak ini ya, kejadian salah satu pemain Indonesia pada AFF tahun 2000 berapa gitu. Kalau nggak salah siapa ya pemainnya ya? Gue nggak tahu pemainnya siapa, tapi dia sempat menendang bench ke arah bench Thailand juga. Dan sini kita bisa lihat bahwasanya wasit langsung mengkartu merah pemain Indonesia ya. Tapi lucunya di sini gue lihat kemarin tuh Paredes nggak ada dapat kartu, dan gue kaget loh, masa kok nggak dapat kartu gitu. Ini gimana? Sedangkan sekelas Asia aja saat pemain Indonesia menendang bola ke arah bench Belanda aja dapat kartu merah gitu loh. Kalian bisa berpendapat ya, bebas ya, ini pendapatku sendiri. Oke, kemudian di sini ada video juga yang mengatakan bahwasanya FIFA ini mengikuti apa kata Messi gitu. Karena setelah pertandingan lawan Belanda itu, Messi itu ada sedikit berkomentar soal soal kinerja wasit. Salah satunya wasit dari Spanyol kalau tidak salah, namanya Mateu Laos. Dia mengeluarkan 18 kartu kuning. Itu rekor baru di Piala Dunia ya, dan juga ini rekor atau sebuah pencapaian di World Cup tahun ini. Di sini masih berkomentar bahwasanya gol Belanda itu datang dari bola mati, tidak, yang menurut saya itu bukan pelanggaran. Menurut Messi itu bukan pelanggaran. Di sini Messi tidak berbicara tentang wasit karena wasit bisa dikenai sanksi ya. Dan Messi tidak berpikir dia memenuhi standar. Dia sangat berbahaya bagi kami. Jadi Messi berkata wasit ini berbahaya untuk Argentina. Dan dan setelah itu ya entah kenapa wasit Mateu Laos ini langsung ini ya dipecat kalau tidak salah, atau mungkin dikeluarkan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kinerja terkait wasit.
antara ini ya di pada saat laga Portugal melawan Maroko. Di sini ini wasitnya ini ada 5 wasit yang berasal dari Argentina. Sedangkan ada peraturan ini ya di World Cup. Aku juga sempat lihat video di medsos kok tidak salah ada yang posting, pokoknya aku baca itu ada peraturan World Cup. Jika ada 8 besar negara yang masih bermain, maka wasit yang memimpin pertandingan itu jangan ada sampai yang berasal dari 8 negara besar ini atau perempat final. Dan itu jelas-jelas ada peraturannya. Tapi entah kenapa Argentina bisa mengirimkan 5 wasit gitu pas pada laga Portugal lawan Maroko. Dan sini Pepe dan Bruno ini merasa tidak terima gitu karena terutama Bruno ya. Tiba-tiba ada wasit Argentina gitu pas Portugal lawan Maroko, dan gua nonton sendiri Portugal lawan Maroko kemarin ada beberapa keputusan yang memang tidak bagus. Dan ini merugikan Portugal kemarin tuh, benar-benar merugikan. Ada pelanggaran di kotak penalti, tapi tidak penalti, dan menurut gue itu benar-benar dirugikan karena jika penalti Portugal memiliki standar kemenangan atau tingkat perbandingan kemenangan yang bisa meningkat gitu. Dan gue melihat ini wasit ini sepertinya ya nggak benar gitu, kinerjanya nggak benar. Oke, sejauh ini nih selama pertandingan di World Cup ini Argentina menurut gue banyak sekali ya. Meskipun di awal mereka dikalahkan oleh Arab Saudi, tetapi sampai ke World Cup tahun ini sepertinya keberuntungan atau angin keberuntungan itu sedang memihak kepada mereka ya. Dan ya mungkin banyak sekali yang komen dan juga ini ya membuat kontroversi kepada Argentina bahwasanya Argentina mungkin akan menang di final kali ini gara-gara FIFA dan lain sebagainya. Dan di tahun sebelumnya juga seperti itu, bahwa apalagi di tahun 2014 bahwa Argentina dan Messi dan juga teman-temannya itu berhasil sampai di final. Dan banyak sekali orang yang waktu itu di Twitter ya meng-tweet bahwasanya World Cup di tahun 2014 ini dikhususkan untuk Messi. Tapi menurut gua ya masa sekelas World Cup harus memihak kepada satu negara dan kepada satu player, karena ini player yang bagus, legend, dan ini permainan terakhirnya. Dan menurut gue itu seharusnya enggak, karena jika seperti itu dan akan terbongkar di kedepannya akan terbongkar, dan menurut gue benar-benar penggemar sepak bola di dunia ini akan benar-benar kecewa kepada FIFA. Itu menurut gue ya. Tapi kalau itu benar-benar terjadi bahwa Piala Dunia ini benar-benar setting, itu menurut gue. Tapi kalau tidak ya gue juga berharap tidak, karena sekelas World Cup gitu masa disetting untuk satu negara, dan karena gara-gara pemainnya ini pemain yang underrated legend, karena ini pemain goat pertandingan terakhirnya di timnas, ya menurut gua akan sangat kecewa sepak bola satu dunia, apalagi fans fans Bang Ronaldo ya, benar-benar kecewa dan akan menyerang FIFA menurutku. Dan ya mungkin World Cup tahun ini mungkin menurut gua paling ramai karena banyak orang-orang yang meramaikan video di medsos, terutama di TikTok ya, karena tahun-tahun sebelumnya tuh TikTok belum ramai ya di World Cup tahun-tahun sebelumnya, karena baru ramai tahun ini. Jadi banyak sekali video dan juga banyak haters yang masih di bawah umur yang komen ya negatif dan lain sebagainya. Tapi menurut gue ini World Cup tahun ini cukup seru dengan ya menurut gue lebih seru supporternya sih daripada pemainnya. Ya pokoknya itu aja yang bisa gue bahas sebenarnya kali ini ya. Dan kalau kalian ada pendapat atau ingin buat video atau request video lain dan sebagainya soal sepak bola atau soal lainnya, kalian bisa komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk share video ini, jangan lupa untuk subscribe channel gua biar gua bisa monetisasi dan gua bisa gajian. Oke. Oke, thank you. Oke, mungkin itu saja dan ya. Bye bye. Buat kalian ini ya, ini Ronaldo tuh lebih baik daripada Messi. Ronaldo tuh lebih baik daripada Messi. Ronaldo tuh lebih baik daripada Messi, kasih tau gue. Gue parah sekali.